Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang terhormat Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, dan yang saya hormati teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, perkenalkan, nama saya Hidayat Pratama. Di sini saya ditugaskan sebagai moderator sekaligus ketua dalam kelompok ini. Di sini saya tidak tersendiri. Di sini ada sekretaris saya di dalam kelompok ini, yaitu Irmala Nurul Rosidah. Adapun kelompok saya terdiri yang pertama Adam Goni Arosid, Ferdi Setiawan, Kiki Lutfiatul Mukarramah, Ari Rahmawati, Intan Antika, dan yang terakhir Abel Garwi Wenda. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pelanggaran nilai Pancasila dalam pembangunan bendungan Wais Kampung di Kelurahan Bumi Ratu. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Irmala Nurul Rosidah. Padanya kami persilahkan. Latar belakang pengusulan masalah. Pancasila sebagai sistem filsafat dan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, berarti setiap pengembangan IPTEK di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila agar mencapai kesejahteraan hidup manusia. Adanya perkembangan teknologi di Indonesia berdampak pada laju pertumbuhan, khususnya sektor konstruksi maupun infrastruktur. Salah satu contoh penerapan teknologi konstruksi yaitu mempermudah pembangunan infrastruktur seperti bendungan. Nah, pembangunan bendungan ini tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sama halnya dengan bendungan Wais Kampung yang dibangun di Provinsi Lampung yang menuai berbagai isu di dalamnya. Bendungan Wais Kampung merupakan bendungan yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 2 September 2021 yang dibangun sejak tahun 2016. Bendungan ini terletak di Kelurahan Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Nah, pembangunan bendungan ini mengeluarkan biaya sebesar 1,78 triliun rupiah yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan, persediaan air baku, pembangkit listrik, serta pengendalian banjir dan juga pariwisata. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang perlu kita bahas, mengingat bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Bumi Ratu berprofesi sebagai petani dan pekebun. Namun, pada kenyataannya banyak isu yang beredar bahwa pembangunan bendungan tersebut memberikan dampak negatif. Setelah dibangunnya bendungan Wais Kampung, bendungan tersebut sudah memakan banyak korban yang meninggal. Sesuai dengan survei yang peneliti lakukan, sedikitnya terdapat 3 korban yang meninggal di bendungan tersebut. Tidak hanya itu, beredarnya isu penutupan bendungan Wais Kampung pada tahun 2021 juga menyebabkan 2.500 rumah tangga di Kabupaten Pringsewu kekurangan air. Hal yang lebih memprihatinkan adalah bendungan yang seharusnya dibangun dengan tujuan ketahanan pangan dan irigasi sawah ternyata tidak dapat memenuhi pasokan air untuk irigasi sawah. Hal ini menyebabkan para petani kesulitan untuk mendapatkan air, bahkan sampai gagal panen. Belum lagi adanya isu terkait uang ganti rugi atau kompensasi yang seharusnya didapat oleh para pemilik lahan yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bendungan Wais Kampung. Selain itu,
Hingga saat ini, Bendungan Mais Kampung juga belum dijadikan sebagai tempat pariwisata. Berdasarkan survei, bendungan tersebut sempat menjadi wisata dermaga 2 pada beberapa bulan yang lalu, namun sudah ditutup sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Hal ini tentu menjadi persoalan yang sangat menarik untuk kita bahas dan telusuri lebih lanjut, karena sudah menyangkut pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila pada sila yang kedua dan kelima. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana dampak pembangunan Bendungan Mais Kampung di Kelurahan Bumi Ratu dan bagaimana pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan Bendungan Mais Kampung di Kelurahan Bumi Ratu yang banyak menuai isu di dalamnya. Kemudian subjek dan objek yang dibahas. Seperti yang telah diuraikan di latar belakang, ilmu pengetahuan serta teknologi harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Namun, masih saja banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang menimbulkan banyaknya isu-isu seperti yang terjadi pada pembangunan Bendungan Mais Kampung di Kelurahan Bumi Ratu. Bendungan tersebut menuai banyak isu seperti ketidaksesuaian tujuan dari pembangunan bendungan serta dampak yang terjadi dari pembangunan bendungan tersebut. Maka, yang menjadi objek pembahasan lebih mendalam adalah dampak dan pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang terjadi pada pembangunan Bendungan Mais Kampung. Tempat kejadian atau peristiwa tersebut terjadi di daerah sekitar Bendungan Mais Kampung, tepatnya pada masyarakat yang tinggal di Kelurahan Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sedangkan subjek yang menjadi sasaran pada pembahasan ini adalah Kepala Pekon Kelurahan Bumi Ratu dan 3 warga masyarakat yang berada di sekitar Bendungan Mais Kampung. Dengan mengumpulkan informasi dari beberapa subjek yang menjadi narasumber tersebut, akan memberi kejelasan pada semua isu-isu yang tengah beredar di masyarakat agar tidak terjadi simpang siur. Dan yang terakhir yaitu sumber informasi yang dibahas. Yang pertama, sumber pustaka. Sumber pustaka adalah kumpulan sumber yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan suatu karya ilmiah. Sumber pustaka dapat berupa buku, jurnal, artikel, berita, majalah, skripsi, dan lainnya. Dalam pencarian sumber informasi masalah yang dibahas, peneliti mendapatkan sumber dari buku Filsafat Ilmu dan Perkembangan di Indonesia oleh Dr. Andes Surajio 2024. Yang kedua yakni sumber berita online. Sumber berita online berupa media berita yang dapat diakses melalui internet. Contohnya adalah situs web berita, portal berita, blog, media sosial, dan aplikasi berita. Sumber berita ini dapat menjadikan teks, gambar, audio, dan video. Informasi yang peneliti kumpulkan melalui berita online yang pertama, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia atau setkap.go.id. Presiden Jokowi resmikan Bendungan Mais Kampung di Pringsewu. Kedua, kupastuntas.co. Bendungan Mais Kampung Pringsewu memakan korban. Begini kronologis tenggelamnya korban hingga ditemukan. Yang ketiga, Medinas Lampung News. Bendungan Mais Kampung telan korban jiwa, 2 putri tewas tenggelam. Yang keempat, Rom Lampung, Mais Kampung ditutup, konsumen PDAM Pringsewu kesulitan air bersih. Yang kelima, bintangsport.com. Waduh, pembangunan bendungan air baku Mais Kampung bukan untuk petani Pringsewu. 6. Realitamedia.com. Rembuk desa di Pekon Pemenang memanas. Tim penghubung proyek Bendungan Mais Kampung dan warga bersih tegang. Kompensasi lahan terdampak pembangunan Bendungan Mais Kampung. Yang ketujuh, channel YouTube Tribun Sumsel. Bendungan Nasional Mais Kampung ditutup. Ada 2.500 rumah tangga di Pringsewu kesulitan air. Yang kedelapan, channel YouTube Berita Jejak Kasus Info.
BPN Kabupaten Pringsewu melarang media meliput terkait sengketa tanah Bendungan Wais Kampung. Yang kesembilan, akun TikTok Agus Ahong. Petani mengeluh seluas 350 ha sawah di area Bendungan Wais Kampung, Lampung tidak teraliri air, sehingga sering terjadi gagal panen. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.